Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi mengelola produktivitas dan efektivitas pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Sekar Arum Purhoita dengan 3 NIM terakhir 046. Yang kedua ada Asam Puspaningtyas dengan 3 NIM terakhir 052. Lalu ada Dwi Majida Hayati Siregar dengan 3 NIM terakhir 102. Esa Romatul dengan 029, Iwayan Oka Pratama Jaya Saputra dengan terakhir 068, lalu ada Ita Kila dengan 3 NIM terakhir 018, ada Reza Arfa dengan 3 NIM terakhir 061, dan saya sendiri Nimade Metri Calani dengan 3 NIM terakhir 024. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu ada gambaran umum, di mana keinginan untuk menghasilkan lebih dengan kekurangan yang ada, pada akhirnya merupakan pemicu pengembangan manusia. Perusahaan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan mesin atau sumber daya produksi secara lebih sedikit daripada pesaingnya dalam memproduksi produk yang sama dengan kualitas yang sama atau lebih tinggi, akan menikmati keunggulan kompetitif. Dengan alasan ini, memproduksi lebih dengan kekurangan yang ada seringkali merupakan faktor keberhasilan strategi untuk perusahaan bisnis. Ekonomi dan analisis keuangan seringkali menggunakan jumlah output yang diproduksi per unit input sumber daya sebagai input indikator keunggulan. Tujuan utama mengukur produktivitas adalah memperbaiki operasi dengan cara menggunakan input yang lebih sedikit untuk memproduksi output yang sama. Selanjutnya yaitu ada mengukur produktivitas. Ukuran produktivitas dapat dilihat dari dua cara, yaitu yang pertama ukuran produktivitas operasional, yaitu perbandingan antara output dengan jumlah unit yang dihasilkan dari faktor input. Yang kedua itu ada ukuran produktivitas keuangan, di mana perbandingan jumlah rupiah yang dikeluarkan dari penambahan suatu atau beberapa faktor input. Contohnya seperti jumlah meja yang dibuat per lembar papan merupakan produktivitas operasional, sedangkan jumlah meja per rupiah biaya yang papan merupakan produktivitas keuangan. Ukuran produktivitas yang hanya fokus pada hubungan antara input dengan output yang dicapai disebut dengan ukuran produktivitas parsial. Ukuran produktivitas parsial meliputi satu, yaitu bahan langsung yang dihasilkan produktivitas seperti output atau unit bahan. Yang kedua yaitu produktivitas tenaga kerja seperti output per jam, jam kerja langsung atau output per tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu produktivitas proses seperti output atau jam mesin atau output jam per jam kilowatt. Selanjutnya ada gambar ukuran produktivitas. Yang pertama itu produktivitas, yaitu dari produktivitas parsial, produktivitas parsial keuangan, produktivitas total keuangan, dan produktivitas parsial operasional. Yaitu saja ada data operasi dari contohnya dari PT Abadi, yaitu laba operasi sebesar Rp940.000 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah C, yaitu produktivitas parsial. Jadi ukuran produktivitas parsial menggambarkan hubungan antara output dalam suatu periode dengan input yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Rumus dari produktivitas parsial yaitu unit output yang diproduksi dibagi dengan unit atau biaya input sumber daya tertentu. Next. Lalu produktivitas parsial itu terdapat ada dua jenis, yaitu produktivitas parsial operasional dan produktivitas parsial keuangan. Pada operasional menunjukkan rasio konversi sumber daya input dengan output sebagai contoh perhitungan di PT Abadi. Di sini, berdasarkan perhitungan di tabel itu, untuk menghasilkan output 0,16 unit itu membutuhkan 1 pon bahan. Namun untuk tenaga kerja terjadi perbandingan terbalik, di mana untuk menghasilkan 1 unit membutuhkan 1 jam tenaga kerja langsung. Dalam hal ini, terjadi penurunan produktivitas untuk bahan baku sebesar 6,25% dari 2010 ke 2011. Dan JKL sebesar 20%. Selanjutnya ada produktivitas parsial keuangan. Ini menggambarkan jumlah output yang dihasilkan untuk setiap rupiah sumber daya atau input yang digunakan oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung produktivitas parsial keuangan adalah output sesungguhnya dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. Sebagai contoh perhitungan di PT Abadi. Berdasarkan perhitungan, diketahui setiap rupiah yang dikorbankan akan menghasilkan 0,0067 unit.
Dalam hal ini terjadi penurunan produktivitas untuk bahan baku sebesar 6,25% dari tahun 2010 ke 2011. Dan terjadi peningkatan produktivitas untuk JKL sebesar 20%. Dalam hal ini, produktivitas parsial mengalami penurunan sebesar 10%, dan untuk tenaga kerja juga mengalami penurunan produktivitas sebesar 4%. Perbedaan dari hasil operasi dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat output, biaya input, ataupun produktivitas. Next. Di sini ada perubahan dalam produktivitas parsial. Dari data yang telah diambil tadi, dihitung di dalam tabel ini, kemudian diketahui kerangka produktivitas parsial keuangan. Nah, dari bagian A dan B ini nanti diketahui perubahan produktivitas, lalu dari bagian C dan D diketahui perubahan output. Dari perubahan produktivitas dan perubahan output nantinya diketahui perubahan harga output. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada slide ini dapat dilihat di mana terdapat data operasional untuk penguraian produktivitas parsial keuangan, di mana didapatkan total dari hasil operasi sesungguhnya pada tahun 2010 yaitu sebesar 760.000. Sedangkan pada hasil operasi sesungguhnya pada tahun 2011 itu totalnya didapat 1 juta, di mana output tahun 2011 pada tingkat produktivitas 2010 dan biaya input tahun 2010 sebesar 912.000 rupiah, dan output tahun 2011 pada tingkat produktivitas 2010 dan biaya input tahun 2011 yaitu sebesar 990.000 rupiah. Sedangkan untuk uraian dari perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel di layar. Next. Untuk ringkasan perhitungan dari tabel sebelumnya dapat dilihat di layar, di mana penurunan produktivitas parsial keuangannya sebesar 10% di mana untuk bahan baku langsung, sedangkan hanya 6% yang dapat dihubungkan dengan perubahan produktivitas. Untuk sisa yang sebesar 4% berkaitan dengan perubahan harga bahan baku langsung per pon dari Rp24 pada tahun 2009 menjadi Rp25 pada tahun 2010. Total perubahannya didapatkan produktivitas parsial keuangannya untuk tenaga kerja langsung menurun sebesar 4%, dan produktivitas parsial untuk tenaga kerja langsung meningkat sebesar 16%. Sedangkan untuk kenaikan upahnya didapatkan sebesar 20% dengan menghambat setiap tambahan produktivitas tenaga kerja langsung, sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya didapatkan hasilnya meningkat. Next, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dima Jeda Hayati Srega dengan NIM 3 terakhir 102. Materi selanjutnya itu mengenai perbedaan produktivitas operasional dengan produktivitas keuangan. Sebelumnya tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Oksu bahwa ukuran produktivitas bisa dilihat dengan dua cara, yaitu produktivitas operasional dan produktivitas finansial. Produktivitas operasional merupakan rasio unit output terhadap unit input, baik pembilang maupun penyebutnya, merupakan ukuran fisik atau dalam unit. Sedangkan produktivitas keuangan merupakan rasio output terhadap input, tetapi angka penyebutnya itu dalam satuan mata uang atau dalam rupiah. Baik, berikut perbedaan produktivitas operasional dan produktivitas keuangan. Dari yang pertama itu dari segi ukurannya. Produktivitas operasional ukuran itu menggunakan unit fisik pada pembilang maupun penyebut, sedangkan produktivitas keuangan memiliki keunggulan dikarenakan mempertimbangkan pengaruh biaya maupun kuantitas input terhadap produktivitasnya. Perbedaan yang kedua dari segi manajemennya, produktivitas operasional memungkinkan manajemen untuk mengetahui pengaruh perubahan produktivitas sumber daya input terhadap operasi, sedangkan produktivitas keuangan dari segi manajemennya perhatian tidak hanya fokus terhadap fisik, kuantitas, tetapi juga dengan biayanya. Perbedaan yang ketiga yaitu hanya dapat mengukur salah satu BBL atau TKL, sedangkan produktivitas keuangan dapat mengukur lebih dari satu faktor produksi. Next. Yang selanjutnya ini ada keterbatasan
analisa produktivitas parsial, yaitu terdapat 4 keterbatasan. Yang pertama, hanya mengukur hubungan antara input sumber daya dan output. Ukuran tersebut di mana mengabaikan pengaruh perubahan kuantitas faktor produksi lainnya pada produktivitasnya. Ukuran produksi parsial yang telah diberikan biasanya menyebabkan penurunan produktivitasnya. Contohnya itu, misalnya pada PT X dapat memutuskan untuk mengurangi penggunaan TKL dan menambah BBL pada PT itu sendiri. Yang kedua, yaitu produktivitas parsial mengabaikan pengaruh perubahan faktor produksi pada produktivitasnya. Yang tiga, produktivitas parsial juga mengabaikan pengaruh perubahan karakteristik operasi perusahaan pada produktivitas sumber daya input, di mana produktivitas parsial operasi TKL menjadi lebih baik jika perusahaan menggunakan peralatan berefisiensi yang tinggi. Keterbatasan yang keempat itu yaitu tidak ada standar efisiensi yang digunakan dalam ukuran produktivitas parsial dan memungkinkan tidak ada hubungan antara produktivitas parsial dengan selisih efisiensinya. Next. Baik, yang selanjutnya ini ada total produktivitas. Total produktivitas ini sendiri yaitu mengukur hubungan antara output yang diperoleh dan biaya input total semua sumber daya input yang diperlukan untuk memproduksi suatu output. Di mana rumus yang digunakan dalam perhitungan total produksi yaitu unit atau nilai jual output yang diproduksi dibagi dengan biaya total semua sumber daya input. Nah, berikut manfaat dan keterbatasan total produktivitas, yang dimana manfaatnya itu dapat menurunkan kemungkinan manipulasi satu atau dua faktor produksi untuk memperbaiki ukuran. Sedangkan keterbatasan total produktivitas yaitu berasal dari peningkatan biaya sumber daya yang memungkinkan di luar kendali karyawan produksi, di mana kerancuan hubungan antara ukuran kinerja dan sistem penghargaan dapat menggugurkan tujuan utama melakukan pengukuran produktivitas. Berikut contoh perhitungan total produktivitas pada PT Abdi, di mana kita dapat menghitung total produktivitas yaitu dengan total biaya produksi variabel yang dikeluarkan 2010 dibagi dengan total unit yang diproduksi 2010 dibagi dengan total biaya produksi variabel yang dikeluarkan 2010, maka nanti total produktivitasnya dapat menghasilkan 0,05263. Begitu juga dengan pada tahun 2011. Sedangkan perhitungan dari penurunan produktivitas dapat kita hitung dengan total produksi awal yaitu 2010 dikurang dengan total produksi 2011 dibagi dengan total produksi 2010 dikali dengan 100%. Jadi nanti akan menghasilkan penurunan produktivitasnya sebesar 8,8%. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Ita Milenia dengan NIM terakhir 018. Selanjutnya terkait mengelola efektivitas pemasaran. Pasar merupakan tempat di mana perusahaan dapat memperoleh laba yang memenuhi tujuan strategik dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Namun tidak ada perusahaan yang memperoleh kesuksesan tanpa adanya efektivitas pemasaran. Nah, dari efektivitas pemasaran ini terdapat 3 efektivitas meliputi. Yang pertama, kita dapat mencapai laba operasi yang dianggarkan, kemudian mencapai pangsa pasar yang akan dianggarkan, kemudian yang ketiga menyesuaikan dengan perubahan yang ada di pasar. Selain dari efektivitas pemasaran, kita juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya efektivitas pemasaran, yaitu yang pertama dari harga jual, kemudian yang kedua dari kuantitas penjualan, kemudian yang ketiga dari komposisi produk, yang keempat dari ukuran pasar, kelima dari pangsa pasar perubahan. Dalam penyimpangan dalam faktor-faktor ini dapat mengakibatkan perusahaan tersesat ke dalam hal yang kinerja jangka pendek dari tujuan strategi dan juga keberhasilan jangka panjang. Nah, dari perspektif efektivitas pemasaran, penyimpangan dalam kuantitas penjualan dapat dijelaskan melalui selisih ukuran pasar atau selisih pangsa pasar. Bisa di next sebentar. Oke, dari sini terdapat selisih penjualan dan komponen-komponennya.
Dari bagan tersebut kita dapat melihat yang di mana selisih penjualan terdapat selisih harga penjualan dan juga selisih volume penjualan, yang di mana volume penjualan masih juga terbagi menjadi selisih kuantitas penjualan yang terbagi kembali menjadi selisih ukuran penjualan dan selisih pangsa penjualan. Kemudian dan juga dari selisih volume penjualan itu juga terdapat komponen penjualan. Jika perbedaan penjualan sesungguhnya berbeda dari tingkat yang dianggarkan dari anggaran induk, penyebab perbedaan tersebut bisa karena perbedaan dalam harga jual atau volume penjualannya. Selisih volume penjualan tersebut dapat berasal dari kuantitas penjualan dan juga selisih dari komponen penjualan. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, dari selisih harga penjualan dan juga selisih volume penjualan. Mungkin bisa dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk selisih harga penjualan dan selisih volume penjualan, di mana selisih harga penjualan mengukur pengaruh dari penyimpangan harga jual yang pada batas kontribusi dan laba operasi yang dianggarkan. Dengan perusahaan menghitung selisih harga penjualan dengan cara mengalihkan perbedaan antara harga jual per unit yang dimana dengan harga jual per unit yang dianggarkan dari jumlah produk yang sesungguhnya terjual. Untuk selisih harga jual dirumuskan yaitu kurung kurawal, kurung buka, harga jual per unit sesungguhnya dikurang harga jual per unit yang dianggarkan, kurung tutup dikali jumlah unit yang sesungguhnya dijual, kurung kurawal. Dimana rumus selisih volume penjualan yaitu sama dengan jumlah unit terjual dikurang jumlah unit dalam anggaran induk dikali batas kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu selisih komposisi penjualan, di mana komposisi penjualan sendiri itu adalah proporsi dari unit setiap produk atau jasa terhadap total unit dari semua produk atau jasa. Jika dalam satu periode tidak semua produk terjual habis sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, maka perusahaan itu akan mempunyai dua komposisi penjualan, yaitu komposisi penjualan yang dianggarkan dan komposisi penjualan yang sesungguhnya. Kemudian pengertian dari selisih komposisi penjualan sendiri adalah hasil dari perubahan antara dua rasio, total unit yang sesungguhnya terjual untuk semua produk, dan batas kontribusi per unit yang dianggarkan. Seperti dalam tabel itu terdapat pada PT Abadi ada anggaran induk dan juga laporan laba rugi, di mana diketahui bahwasanya biaya variabel yang sesungguhnya per unit sama dengan biaya variabel per unit yang dianggarkan untuk produk tersebut, dan juga biaya tetap yang sesungguhnya itu sama dengan biaya tetap yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya bisa di next. Yaitu rumus dari selisih komposisi penjualan produk itu adalah kurung kurawal, kurung buka, yaitu persentase dari komposisi penjualan produk sesungguhnya dikurangi dengan persentase komposisi penjualan produk dianggarkan di kurung tutup dikali total unit sesungguhnya untuk semua produk yang terjual dikali dengan batas kontribusi per unit produk yang dianggarkan. Nah, di situ ditampilkan dalam tabel ada contoh itu bersumber dari data yang sebelumnya, dari tabel yang sebelumnya, yaitu ada produk X dan juga Z dengan detail seperti pada tabel, kemudian kita hitung selisih komposisi penjualannya untuk masing-masing produk sesuai dengan rumus di atas. Jadi untuk produk X diperoleh 77.000 dan juga selisih komposisi penjualan Y adalah 61.600. Jadi total selisih komposisi penjualannya adalah 77.000 dikurangi 61.600 sama dengan 15.400. Next. Kemudian berikutnya ada selisih kuantitas penjualan. Jadi selisih kuantitas penjualan ini adalah selisih penjualan yang disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dengan kualitas penjualan yang dianggarkan. Jadi apabila kuantitas penjualan sesungguhnya lebih besar dibandingkan kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka
selisih kuantitas penjualan sifatnya menguntungkan, sedangkan apabila kuantitas penjualan sesungguhnya lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka sifat selisihnya itu merugikan. Selisih kuantitas penjualan ini bersifat di luar jangkauan departemen yang mengelola, misalnya karena hambatan atau kemacetan dalam produksi yang mengakibatkan kualitas yang dihasilkan menurun, sehingga kuantitas tersebut dapat dijual juga menurun. Jadi apabila penyebab penyimpangan adalah faktor tersebut, maka tanggung jawab selisih ini tidak terletak pada departemen yang mengelola tersebut. Tetapi jika selisih kuantitas penjualan tahun sebelumnya lebih besar dari suatu tahun tertentu, maka kinerja departemen yang mengelola itu buruk. Jika selisih kuantitas penjualan suatu tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya, maka kinerja departemen yang mengelolanya itu baik. Next. Kemudian terdapat contoh soal beserta penyelesaiannya. Jadi di sini terdapat dua tabel. Dengan tabel pertama yang diketahui jenisnya adalah tempe, tahu, dan gembus. Kemudian isi tabel ada unit, harga jual, HPP, LK, penjualan, dan laba kotor. Untuk penyelesaian, karena yang ditanyakan sesuai dengan subbab yang dibahas, yaitu selisih kuantitas penjualan dari tempe, tahu, dan gembus, jadi langsung saja dimasukkan rumus yang tadi sudah kita pelajari, yaitu selisih kuantitas penjualan sama dengan kuantitas aktual dikurangi Ki anggaran dikali harga anggaran. Dari kedua tabel yang di atas tinggal dimasukkan rumus dan jadi seperti tabel ini ketemu dengan selisih yang dicari dari ketiga jenis yang ditanyakan tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu selisih pangsa pasar dengan ukuran pasar. Selisih ukuran pasar sendiri merupakan pengukuran pengaruh perubahan total pasar terhadap total batas kontribusi dan laba operasi perusahaan dengan cara membandingkan antara ukuran pasar sesungguhnya dengan ukuran pasar yang dianggarkan dan mengasumsikan perusahaan mempertahankan keadaan pada semua faktor yang sama dan dinyatakan dalam anggaran induk. Untuk penghitungan selisih ukuran pasar sendiri menggunakan rumus selisih total unit pasar sesungguhnya dengan yang dianggarkan dikali dengan pangsa pasar yang dianggarkan dikali dengan batas kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Sedangkan selisih pangsa pasar yaitu merupakan perbandingan pangsa pasar perusahaan yang sesungguhnya dengan pangsa pasar yang dianggarkan dan mengukur pengaruh perubahan pangsa pasar perusahaan terhadap total batas kontribusi dan laba operasi perusahaan tersebut. Selisih pangsa pasar dapat dihitung menggunakan rumus total unit di pasar sesungguhnya dikali selisih pangsa pasar sesungguhnya dengan yang dianggarkan dikali dengan batas kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Next. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini masih menggunakan studi kasus pada PT Abadi. Di sini diilustrasikan bahwa pasar total yang dianggarkan adalah 40.000 unit. Dari pasar tersebut, perusahaan menganggarkan 10% atau sama dengan 4.000 unit untuk bulan Desember tahun 2010. Total pasar untuk bulan Desember adalah 31.250 unit dan persentase pangsa pasar yang sesungguhnya adalah 16%. Diminta hitung selisih ukuran pasar, hitung selisih pangsa pasar, dan hitung kuantitas penjualan. Nah, sesuai dengan rumus yang telah saya jelaskan tadi bahwa perhitungan selisih ukuran pasar dapat dicari dengan rumus selisih total unit di pasar sesungguhnya dengan total unit yang dianggarkan dikali pangsa pasar yang dianggarkan dikali batas kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Jadi 31.000 dari total unit yang sesungguhnya dikurangi dengan 40.000 yang merupakan total pasar yang dianggarkan kali 0,1 yaitu pangsa pasar yang dianggarkan 10% itu dan dikali dengan 297.5.
Nah, ini merupakan batas kontribusi rata-rata yang dapat dilihat pada slide sebelumnya pada anggaran induk PT Abadi. Nah, setelah dihitung, hasil perhitungan selisih ukuran pasar yaitu 260.312,5. Selanjutnya perhitungan selisih pangsa pasar dihasilkan 557.812,5. Selanjutnya untuk selisih kuantitas pasar yaitu merupakan selisih antara selisih ukuran pasar dengan selisih pangsa pasar. Dihasilkan selisih kuantitas penjualan yaitu 297.500. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.